saudara, semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak Berita Banten bersama saya, Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 50 sertifikat hak guna bangunan sekitar Laut Tangerang dicabut. Sertifikat hak guna bangunan abal-abal di Laut Tangerang mencatut nama warga. Warga Tionghoa Kota Tangerang mengikuti tradisi cuci altar menyambut Imlek. Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid meninjau lokasi pagar laut di sekitar Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kepala Desa Kohod, Asrin, juga turut hadir dalam kegiatan Menteri Nusron Wahid tersebut. Menteri ATR BPN menyatakan akan membatalkan sekitar 50 sertifikat hak guna bangunan yang berada di Desa Kohod. Pembatalan ini sebagai tindak lanjut atas adanya sertifikat di kawasan laut Kabupaten Tangerang, tepatnya daerah yang dipagari secara ilegal. Ini kita sudah memasuki kawasan yang di dalam peta aplikasi bumi itu, ini yang sudah ada SHGB-nya atas nama IAM, PT IAM. Saya nggak mau inisial aja ya, kalau sebut nanti kan nggak bagus. Nah ini PT IAM ini kawasan ini. Sampai mana Mbak? Mak? Hah? Sampai 300 meter sono, itu mungkin sampai itu pagar-pagar itu yang situ tuh. Ada ini. Nah ini setelah kami ini dalam proses, saya ceritakan proses pembatalan sebuah sertifikat itu sebelum dibatalkan. Ini petugas harus ngecek dulu kondisi fisiknya kayak apa. Kebijakan Menteri ATR BPN yang mencabut SHGB disambut baik warga, termasuk para nelayan Desa Kohod. Selama ini aktivitas nelayan terhambat pagar bambu. Sebelumnya para nelayan sudah mengadukan permasalahan pagar bambu ke sejumlah instansi, namun tidak pernah ada tindakan. Nah kami dari bantaran kali diambil 10 meter, tetapi ternyata diorok Pak. Tapi ternyata diorok. Oleh mafia tanah, mafia tanah. Menurut Menteri ATR BPN, ada lebih dari 200 HGB di sekitar perairan Kabupaten Tangerang atas nama beberapa perusahaan dan pribadi. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan telah mencabut sebanyak 50 sertifikat hak guna bangunan atau HGB di sekitar perairan di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang karena dianggap menyalahi aturan. Ironisnya, para terduga mafia tanah di Kabupaten Tangerang membuat surat hak guna bangunan di lahan bibir pantai dengan mencatut nama warga setempat dengan modus berpura-pura mengumpulkan fotokopi KTP dengan tujuan tertentu. Salah satu bidang tanah yang dikeluarkan sertifikat oleh BPN yakni sertifikat tanah seluas 14.978 meter persegi yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2023. Tanah tersebut berada di tengah laut dan mengatasnamakan ahli waris bernama Nasrullah yang masih berusia 19 tahun. Nasrullah dianggap sebagai ahli waris dari orang tuanya bernama Nasarudin, dianggap sudah meninggal dunia. Padahal faktanya, Nasarudin masih hidup dan tidak pernah memiliki sedikit pun tanah di lokasi tersebut. Menurut Nasarudin, pihak desa meminjam KTP anaknya tanpa alasan yang jelas. Bapak pribadi sendiri, Bapak merasa dirugikan nggak sih dengan adanya hal ini? Merasa lah. Saya nggak terima ini, nggak terima. Pak, sebelumnya ada pihak-pihak dari kelurahan datang ke rumah Bapak? Nggak ada. Mereka tiba-tiba pinjam KTP anak ya, Bapak? Anak saya. Terus langsung Jadi diambil begitu aja. Kemudian yang
Selebihnya saya nggak tahu ya, tahu-tahu jadi begini. Menurut tim advokasi warga, di Desa Kohot dibagi menjadi beberapa perpecahan sertifikat. Kepala desa ini mengerahkan warga dengan cara meminjam KTP. Jadi saya udah Itu khusus di Desa Kohot ya. Di Desa Kohot itu terbagi ada berapa pecahan sertifikat. Nah, si kepala desa ini mengerahkan lah, dalam tanda petik mengerahkan individu-individu. Individu itu salah satunya adalah warga. Nah, gimana caranya? Itu dibohongi, dimintain KTP. Nah, kemudian dibikinlah PM1, itu istilahnya PM1. PM1-nya diurus sama pihak kepala desa gitu ya, dan kroni-kroninya juga gitu ya. Nah, salah satunya adalah warga kami, itu anaknya itu diminta KTP tanpa sepengetahuan untuk dibuatkan ternyata SHGB. Hingga kini, beberapa pihak diduga terlibat penerbitan sertifikat abal-abal sudah dilaporkan ke Mabes Polri. Di antaranya Arsin, Kepala Desa Kohot, mantan Bupati Tangerang 2 periode Ahmed Zaki Iskandar, serta petugas kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Saat meninjau Stadion Sepak Bola Persita Tangerang di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Zaki Iskandar yang menjabat Bupati Tangerang 2 periode sejak tahun 2013 hingga 2023, mengklaim kabar laut misterius ada sejak tahun 2014, namun dirinya tidak mengetahui tujuan pembakaran. Zaki menambahkan pada tahun 2014, pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan monitoring pesisir laut terkait kerusakan lingkungan seperti air laut bercampur dengan lumpur, sampah, abrasi, erosi, serta menipisnya hutan mangrove dengan sejumlah instansi terkait. Namun Zaki mengklaim tidak mengetahui pasti siapa dan untuk apa pagar bambu tersebut dipasang. Dikarenakan pada saat itu dirinya tengah fokus dengan monitoring kerusakan lingkungan di pesisir laut Kabupaten Tangerang. Ini saya purna bakti pada bulan September 2023 ya. Proses tersebut tentu saja ya mungkin ada di BPN dan juga mulai dari desa. Nanti biarkan Menteri ATR BPN yang pada saat ini sedang menangani hal sertifikat yang nanti akan melihat urut-urutannya. Jadi biarkan Pak Menteri ini bekerja dengan seluruh jajarannya ya. Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang ataupun pada saat saya menjabat yang sekarang kan juga setelah periode September juga kan ada Pak PJ. Tentu saja akan mendukung dan membantu memberikan data-data yang diperlukan. Dari data Kementerian ATR BPN RI, ada sebanyak 263 bidang yang diterbitkan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, diantaranya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa 20 bidang dan 9 bidang atas nama perorangan, ditambah 17 sertifikat hak milik atau SHM. Namun 50 SHGB diantaranya telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN RI dikarenakan tidak sesuai dengan prosedur. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Kabupaten Tangerang.